kebun full organik Pak? Kita full organik. Cuma 90% maksudnya ya itu insektisida kita masih memakai decis. Itu diganti dengan air buah bintaro. Jadi minggu ini kita semprot decis, minggu depan air buah bintaro. Jadi di kelang-kelang nanti ke depannya ya udah kita tinggalin decis. Karena untuk ke depan untuk belalang kan kita ada piara burung gitu kan untuk musuh alaminya. Daun muda itu picking semua dibuat. Merah paling tinggi di sini Mas ya. Paling besar di sini tuh merah. Ya ini harus semprot aja. Buang ntar malam. Nutrisinya dimakan sama jamur. Tapi buang dulu nanti. Iya. Buangin satu-satu. Daunnya. Iya. Dipotolin aja gini. Daripada ini kering nanti. Iya. Rembet, masalahnya gampang banget Bang. Iya. Nih, kayak gini. Buang, kalau bisa dibakar. Ini jamur apa? Jamur daun. 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 Iya. Itu cepat sekali nyerangnya. Dia seperti ini Mas kalau nutrisinya dimakan. Seperti itu dia bentuknya. Kok dibiarkan juga ya bisa nular. Apa? Antraknos atau apa? Apanya? Yang seperti ini penanganannya pakai baking soda Mas. Ini soda? Iya, ini ampuh deh jamurnya langsung diam itu. 10 liter air campurkan 1 ons 100 gram baking soda. Baking soda. Iya. Recommended meter setengah apa? Nah, 2 meter lah bilang untuk potong pucuk awal ya. Jadi semua kalau untuk pemupukan asli udah full organik. Apa aja itu pokoknya? Kita kohe kambing 3 bulan sekali. Cuma kohe kambing kandungannya yang ada hormon pertumbuhan, unsur N, P dan K. Kalau N sendiri kan dari kohe. Kalau P-nya kita ambil ya dari enceng gondok. Terus semua lah bongkol pisang. Kalau untuk K-nya kita ambil dari keong racun. Keong racun, keong emas. Itu bahan fermentasi untuk pupuk. Dan organik juga cara saya bukan pupuk tanaman, ya tanah yang saya suburin. Ibaratnya kayak kita kalau sehat angkat 50 kilo pun kuat. Gitu juga tanah. Udah sehat mau berapa batang kita tanam pun tetap subur. Itu aja Mas. Jadi ya seperti itulah, inilah buktinya bisa dilihat. Bukan hanya durian, semua tanaman udah saya coba. Kalau pemakaian organik saya pun bukan nggak ada korban, banyak korban saya untuk praktek. Ada berapa batang itu stres, ada yang mati, ada yang bisa lanjut itu. Cuma ya kita harap ya kedepannya petani kita kalau bisa dengan biaya yang agak ditekan, bukan biaya murah ya, biaya agak ditekan, mereka bisa berhasil, bisa cepat mengejar hasil. Soalnya kita bertani itu kan mengharapkan hasil, bukan mengharapkan nama, kan gitu. Itu aja pesan saya untuk kawan-kawan itu. Ini hasil pupuk organik kita Mas. Nah ini Mas, ini untuk penguat buah pun kita hanya mengandalkan organik itu arang batok kelapa Mas. Nih. Gimana caranya Pak? Sebenarnya sih mudah ya, arang batok kelapa itu kita rendam aja di drum. Satu drum 200 liter tuh isi 30 kilo. Kemudian isi air. Udah bisa langsung dipakai. Kadang-kadang saya langsung pun dari ember siram. Jadi memang terbukti sih sampai sekarang belum ada yang rontok. Itu untuk mengejar kalsium Mas. Kalau tempurung kelapa arangnya ya, itu kalsiumnya sangat tinggi. Tapi kalau untuk mengeluarkan buah saya pakai POC fosfornya ya dari kulit pisang. Saya fermentasi tapi kalau itu
kulit pisang yang udah masak, mau jenis pisang apa aja. Kemudian kita fermentasi selama seminggu, itu udah bisa dipakai untuk 10 liter air campur 2 liter itu POC Fermentasi fosfor. gimana? Dalam satu batang seperti ini kita siram 10 liter per minggu, seminggu sekali. Jadi keluarlah seperti ini bunga. Jadi pisangnya itu Di blender, di blender boleh, dicincang kecil-kecil boleh, difermentasi dulu dalam drum. Jadi kalau kita mau pakai, ambil 2 liter, campurkan air biasa 10 liter. kasih E4 nggak? Wajib itu E4. Itulah untuk fermentasi kita dari E4 itu. Kasih gula juga nggak? Tambah. Kasih wajib. Sebenarnya sih E4 bagus pakai molasi. Cuma molasi kan mahal. Pertama, kedua pakai gula merah paling bagus. Cuma gula merah sekarang siapa yang jamin bagus? Asli nggak ada yang jamin kan. Jadi kita pakai gula pasir. Dengan catatan gula pasir itu pun wajib yang warnanya jangan putih mulus, Mas. Kalau putih mulus itu gula rafinasi, sangat tidak disarankan. Jadi pakai gula putih itu yang ke coklat-coklatan warnanya. Itu yang paling bagus untuk menghidupkan bakteri E4-nya. Itu aja, Mas. Jadi nanti saya tunjuk kantong khusus kita fermentasi E4. Nah, dari situlah kita mau bikin POC apa aja dari situ. Tinggal tambah. Tinggal tambah-tambah aja. Benar. Tambah air, tambah gula. Jadi memperbanyak bakteri itu. Nah, kok triple planting kan gini ceritanya, Mas. Mas punya, bilanglah kita punya angkot berdua ya. Mas punya 1 angkot. Saya punya 3 mobil angkot ya. Kita sewakan. Per hari yang store Mas bilanglah 100.000 rupiah per 1 mobil ya kan. Mas dapat 1 hari 100.000, sedangkan saya 1 hari bisa dapat 300.000. Seperti inilah itu. Jadi saya hanya mengejar hasil. Kita bertani kan bukan untuk gaya-gayaan. Kita bertani itu mengejar hasil, Mas. Jadi prediksi saya umur 6 tahun, 7 tahun ini udah pulang modal. Tanah ini saya dapat gratis berarti. Itu. Jadi untuk kedepannya barulah itu untung. Itu prinsip saya. Makanya saya tanam triple. Dan tanam triple juga kita nggak takut berebut nutrisi ya. Yang penting tanahnya kita sehatin, kita cukupin, nutrisinya udah seperti ini jadinya nih. Ini tanaman 1,2 meter awalnya. Sekarang umur 1 tahun 8 bulan. Dari Desember 2018 saya tanam ini. Seperti ini tingginya. Dan ini udah malah belajar berbunga udah. Jaraknya itu 2 meter, Mas. 2 meter. Jaraknya 2 meter, 2 meter. Baru ke rumpunnya sana sama yang di sana 10 meter. Oh, 10 meter jarak. 10 jarak antar rumpun. Lebih dekatnya 8 meter, tapi nanti ke depannya udah kayak hutan. Jadi kok pakai jarak 10 meter kan tetap ada space dia, ada jarak. Berarti otomatis ini yang ke tengah nggak ada ya Pak? Apa dihilangin? Dihilangin dan secara alami dia mati, Mas. Yang ke tengah ini, dia kering sendiri. Itu kita lihat contoh ini baru di pruning ini. Dia yang ke tengah itu kadang mati sendiri, seperti ini nggak tumbuh kan ke dalam. Ya, kemudian. Nah, dia malah keluar. Tapi kalau dia pun tumbuh terlalu subur ya kita potong, kita buang aja. Jadi tetap sinar matahari tetap ada yang ke bawah. Untuk jarak ini sendiri pemupukan sih tetap ya 3 bulan sekali saya. Nah habis 3 bulan sekali ya kita tabur garam kasar lah. 2 minggu setelah pemberian pupuk. Dan nggak lupa juga saya lakukan pemotongan pucuk untuk membesarkan batang ini. Ada bekasnya nih. Jadi beda kan Mas ini sama ini kulitnya. Ya, ini hasil udah dipotong. Kulitnya pun seperti ini batang yang bawahnya. Itu biar apa Pak? Untuk membesarkan cabang 1. Kedua untuk supaya cabang 360 derajat. Jadi keuntungannya sangat cepat. Pertumbuhannya pun sangat cepat, Mas.
Oh, walaupun dipotong, Iya, ngejar lagi dia. benar. Ini buktinya. Ini hasil potong. Malah dia lebih cepat cepat tinggi dan batang pun cepat besar. Ini buktinya kan ada. Selain nutrisi ya, ini yang kita perlakukan untuk tanaman agar cabang besar. Seperti itu aja Mas, kita selang kan, kita bolongin nih di dekat keran kan. Ujungnya itu dibuka keran. Pasti airnya kan pelan Mas yang di bocoran ini kan. Ketika tutup selang itu kita tutup ujungnya, tentunya yang bocor sini airnya kan kencang. Seperti itulah nutrisi. Ketika kita tutup ujung, dia larinya ke sini, Oke. ke cabang dan ke Cabangnya. batang. Seperti ya kayak bisa jadi seperti ini, batang cepat besar. Jadi itu pun salah satu trik ya, selain dari pupuk untuk pembesaran dan untuk agar cepat berbuah lah. Namanya pohon durian kan semakin nutrisinya tercukupi ya tentunya cepat keluar bunganya. Bukan karena saya hebat, enggak. Hanya itu aja. Dan jangan lupa berdoa. Itu nomor 1 Mas. Air nomor 2. Itu pupuk paling bagus itu, berdoa. Berdoa. Ya itu saran saya buat teman-teman. Mungkin ya kayak saya kan umur udah seperti ini Mas, nggak panjang. Jadi ya itulah saya harap dari teman-teman yang muda, siapa tahu ada yang lebih bisa sempurna lagi. Itu doa saya biar petani kita itu semakin hari semakin maju. Itu aja harapan saya ke depan. Dan siapapun yang di sini mau belajar ya saya persilakan, nggak pernah saya tutup-tutupi. Ada satu juga tuh orang kita tuh namanya Mustafa, udah 1 bulan dia belajar sini. Itulah yang saya harap ke depannya untuk di daerah Semarang Mas. Dia nanti yang bantu-bantu petani di sana. Berapa liter? Hah? Berapa liter? Yo. Mas. Namamu siapa? Hidayatul Mustafa. Hidayatul Mustafa. Ya, Dari mana? dari Semarang. Ikut payung kita berapa? Hampir 3 minggu. Kenapa ikut tertarik? Kenapa? Ya tertarik karena beliau dermawan dengan ilmunya, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi sampean apa training apa di sini gimana? Ya belajar kayak PKL gitu. Kayak gratis apa bayar tuh? Gratis, malah dikasih itu. Ya dikasih bonus lah gitu. Gitu. Ya. Bisa apa ya? Lumayan banyak lah. Diajarin apa aja? Pokoknya banyak lah, nggak sampai bisa dibayangkan lah gitu. Banyak sekali lah. Umur 1 tahun lebih nih. Tahun lebih. Pak Iwan tahu. 1 tahun lebih 1 bulan gitu lah, jalan 1 bulan. Ini tinggi bibitnya hanya 40 cm nih Mas, 30 cm dari Bangka Belitung. Nah, dengan perlakuan potong kucu ini, coba Mas lihat di sini, diperdekat. Nah ini dia, nah bekasnya ini. Nah ini batangnya cepat tinggi kan? Ini udah ada 2,5 meter. Super tembaga dari Bangka, mana ada yang bibit besar sih mereka jual? Iya. Kan bibit kecil 30 semua. cm. Sini saya tunjuk lagi, ini korban dari percobaan pupuk. Nah, untuk belajar supaya keluar bunga. Ada 2 batang mati, ini 1 udah diganti, sama ini 1 oci. Ini percobaan pupuk organik.
Inilah yang nggak berhasil dulu. Pakai apa dulu nih Pak? Kita siram pakai POC fosfor. Hmm. Ya itu yang dari kulit pisang apa. Cuma kita siramnya terlalu berlebihan. Jadi sekarang saya udah dapat treatmentnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali siram. Waktu itu saya 2 hari sekali saya siram. Jadi stres. Tapi yang seminggu sekali berhasil keluar bunga. Keluar bunga. Inilah dia, batang bukannya kecil kan, besar. Untuk batangnya sendiri. Seperti ini dia. Jadi dari sini saya ambil pelajaran untuk kedepannya itu seminggu sekali saya siram, berhasil. Walaupun pohonnya subur pun tetap ada bunga. Biasanya pohon yang nggak keluar terubus kan itu baru ciri-ciri mengeluarkan bunga. Ini terbalik. Kita lihat yang di sini, Mas. Nah ini kan terubus, Mas. Tapi keluar bunga banyak dari sini. Saya masuk. Nah ini, Mas. Padahal terubus. Terubus, tapi bunga keluar ini. Dan dia nggak gampang rontok deh. Nah, biasanya kalau disentuh kan rontok kalau nggak sehat. Jadi di sini ya bukannya begitu saya pakai organik gitu berhasil. Ya itu korbannya berapa batang saya udah, tapi begitu kita ketemu ya udah kita catat, kita share sama kawan-kawan yang mau terima. Hanya itu aja. Jadi bukan begitu saya pakai langsung gitu nampak hasil, enggak. Total berapa hektar? Total 3 hektar. Kalau untuk triple plantingnya 95%, yang 5% pakai jarak 3-4 meter. Itu pun untuk percobaan jarak tanam ya, teori jarak tanam kita membuktikan. Jadi total di sini 780 batang, campur bawor, MK dan OCI. Begitupun ya durian lokal pun tetap saya tanam. Namanya kita menjaga kearifan lokal ya, Mas ya. Mau jenis dari Bangka udah lengkap, yang dari Mas Muar apa semua. Bukan Mas Muar maksud saya. Pelangi pun ada, semualah ada. Gurumi Cama, super tembaga itu dongkelan saya sengaja datangin dari Bangka. Nah ini hasilnya. Ini? Hasil potong pucuk ini, Mas. Umur penanaman 4 bulan. 4 bulan. 4. Ini pemotongan sekitar 1,5 bulan segini panjangnya. Cabang lihat ya. Nah ini kan satu mati karena rayap, itu kan bekas rayap. Jadi ini tanam dari kemarin tinggi 1 meter. Untuk ngejar ini kita lihat pertumbuhannya nanti nih. Bisa dia kejar apa enggak. Kalau putih itu pakai apa aja Pak? Ini cat kapur atau cat dinding, bisa cat tembok. 1 kilonya campur insektisida 1 tutup botol. Wajib cat kapur ya, cat air maksudnya. Dan apa sebab harus warna putih? Warna putih kan memantulkan cahaya. Kalau warna hitam menyerap cahaya. Jadi kalau pakai warna gelap atau warna hitam, kulit bisa busuk karena menyerap panas. Panas matahari. Makanya wajib warna cerah. Itu buat mencegah Pak? Ulat penggerek batang nggak bisa naik, rayap nggak bisa naik, sama kanker batang. Antisipasi kanker batang juga. Jadi setiap ada hama yang naik, dia akan mati kena ini. Nah ini kegunaannya cek kapur. Jadi lengket di batang, di tubuh ulat. Sedangkan ini mengandung insektisida. Jadi ulatnya keracunan, belum sempat nyerang pohon kita udah mati.
setiap berapa bulan sekali dikasih? Kok mulai luntur kelihatan. Nah ini udah mulai luntur. Itu. Jadi kok menurut saya sih kalau sering kena air 3 bulan sekali dicat lagi. 3 bulan sekali. Ini untuk anti penggerek batang sama rayap mas, yang paling Rayap. ampuh. Kayak semut pun nggak bisa naik mas. Semut. Tanaman hama semua ini. Iya, iya. Ini kan murah ini mas. Untuk antisipasi hama apa seperti tupai, monyet ya kita siapin lah makanannya seperti ini. Apa jambu? Jambu batu, jambu air. Terus seperti ini nangka mini, nangka madu, mangga. Jadi yang panen ntar siapa itu? Kalau ada lebih ya kita. Kalau ada lebih, kalau nggak ada lebih ya bukan rezeki kan gitu aja. Buat monyet sama itu aja. Iya, kita kan bisa beli mas, kan gitu. Mereka kan nggak bisa beli, iya kan? Sedangkan mereka kan apa bisa kerja punya duit kan enggak. Jadi kadang-kadang kita manusia yang salahin mereka, dimatiin, ditembak. Saya kalau lihat itu sedih saya. Nah, ini saya baru lihat ada bunga nih. Bunga udah. Ada ini, Udah nongol. udah. Saking udah buku banyak juga. Setiap pohon. Iya, Udah siap deh. rata-rata mau saking cepat berbuah. Pohon usia berapa Pak? Ini 1 tahun, 1 tahun 8 bulan juga lah. Oh enggak, ini belakangan kebun nih, 1 tahun 4 bulan. Yang ini. Tanam Nih. tinggi berapa ini berarti? 1,2 meter. 1,2. Iya. Untuk meyakinkan 1,2 inilah potong pucuk awal. Nih. Ada bekasnya. Ini naik 2 cabang. Kemudian sampai sini kita potong lagi, Mas. Nah, ini buktinya 2 cabang lagi naik. Cuma ini yang satu kita buang. Ini biar ini yang full energi. Sama ini juga. Ini potongan pertama. Tinggi berarti nggak sampai 1 meter ya bibit. Udah saya potong. Ini potongan kedua. Berarti setiap Udah, berapa meter dipotong? Kita lihat mas, dia awal potong 70 cm bibit udah bisa. Kemudian kita lihat lagi umur dia 3 bulan atau 4 bulan. Kalau kurus dia tinggi, potong lagi sekali. Seperti ini maksimal 2 kali potong. Udah seperti ini pohonnya. Ada yang 3 kali potong paling apa. Harapan besar saya gini mas, kedepannya saya ingin lihat petani kita loh. Jadi mohon maaf ya, ini bukannya mau kita mau judge yang kalangan atas. Mau saya petani yang nggak dananya nggak mampu pun bisa menghasilkan juga dengan cara yang terendah, bukan termurah ya, terendah. Jadi saya mau petani yang tidak mampu pun bisa panen durian-durian yang berkualitas tinggi, dan mereka pun mendapat penghasilan untuk keluarganya. Jika itu terjadi di Indonesia, wah lega sekali saya mas. Benar-benar saya hanya itu aja. Kadang-kadang ya saya malam pun berpikir, gimana ya petani-petani kita ini kadang-kadang yang nggak mampu itu loh, kan mereka pingin juga menghasilkan. Dari situ saya terbuka pikiran, sampai saya buat grup juga untuk berbagi ilmu, bukan ilmu yang pengalaman. Kalau saya sekolah sih nggak tinggi, hanya itu aja mas.